Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Qala al-muallif qala radhiyallahu an, nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam malam-malam Ramadan, melanjutkan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, Wallah yaqulu fi wasfis salihin, Allah menceritakan ketika Allah mensifati orang-orang soleh, wa yakhirruna lil anni yabkuna wa yaziduhum khushu'a, mereka orang-orang soleh yang selalu sujud menangis, khusyuknya semakin bertambah. Semakin mereka itu bersujud, semakin mereka itu bertambah khusyuknya. Semakin mereka itu nangis, semakin bertambah khusyuknya. Kata Habib Ali Al-Habsyi, marrat alaikum al-ashril layali, sudah lewat 10 malam pertama. Kata Habib Ali Al-Habsyi, wisdil ghazawah, terus kenapa hati kita ini kok masih keras saja, katanya Habib Ali Al-Habsyi. Walabat alal gulub, kok bisa was-was, gosawah, hati yang keras ini kok masih meliputi hati kita? Bukankah Allah menurunkan banyak rahmat di dalam Ramadan? Kok masih bisa kita itu punya hati masih keras saja? Allah yuzil hadhil gosawah, semoga Allah menghilangkan kekerasan yang ada di hati ini min gulubina. Allah yanzur ilaina bi'ainir rahmatih, semoga Allah memandang hati kita, merahmati hati kita dengan rahmat dari sisinya. Amin Allahumma amin. Kok bisa hati ini kok masih keras? Dalam beberapa keterangan disebutkan bahwasanya di antara beberapa sebab yang bisa membuat hati itu lembut adalah ketika dia itu dekat dengan orang yang bisa mengingatkan dia kepada Allah. Ketika dia dekat dengan orang yang bisa membuat dia ingat kepada Allah. Al-Imam Al-Amtaki ditanya suatu ketika oleh muridnya, ya Imam, ya apa? Kaif, bagaimana nudawi kami ini mengobati hati kami yang keras, katanya. Dijawab, garribhu, dekatkan hatimu mimman yuzakir, dari orang yang bisa membuat ingat. Dekatkan hatimu dari orang yang bisa membuatmu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan dengan orang ahlil ilm, dekatkan dengan orang-orang soleh, dekatkan dengan aulia, dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah, ilam takun ma'allah fakun ma'aman qalbuhu ma'allah, katanya. Dekatlah, bersamalah kalian, selalulah kalian bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa bersama Allah, kun ma'aman, bersamalah dengan orang qalbuhu, yang hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa membuatmu nanti terbawa, katanya. Di antaranya satu, yang pertama yang bisa membuat hati itu lembut adalah ketika seseorang itu dekat dengan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, tilawatul Quran, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran, kok baca Al-Quran, kok bukan nomor 1 Al-Quran ini? Nomor 2, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa membuat hati lembut. Lah kita ini ada di bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Al-Quran banyak kita dengar, kita baca Al-Quran. Kenapa kok hati kita ini kok masih keras saja? Udah semakin khusyuk, udah semakin takut, udah semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah? Katanya. Kok bukan Al-Quran yang nomor 1? Ya, seseorang mungkin ketika membaca Al-Quran tapi dia tidak paham sama maknanya. Yang dibaca adalah ayat kiamat, yang dibaca adalah ayatul azab, tapi dia kadang masih tertawa, kadang masih bisa bergurau sama teman-teman yang lainnya. Kalau duduk dengan ulama, ente ngaji sama dia, baca satu ayat Al-Quran, ulama itu menerangkan sepotong ayat azab, diterangkan sama dia, diterangkan seperti ini, azab itu seperti ini, hati kita takut. Ya Allah, seperti itu azab, ya Allah. Itu makanya faedahnya duduk dengan ulama itu seperti itu. Kita bisa memahami hadis, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami sejarah, bisa memahami lain semacamnya. Itulah makanya nomor 1, ilmu itu nomor 1, ilmu itu nomor 1. Makanya ketika di dalam Al-Quran itu disebutkan orang itu bisa dianggap dia itu beriman apa sih? Kalau dia baca syahadat. Tapi kalau kamu pengen tahu seperti apa iman, itu harus dengan ilmu dulu. Makanya dikatakan apa? Fa'lam, ketahuilah.
annahu la ilaha illallah. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, ilmu nomor satu. Ilmu. Fa'lam, ketahuilah. Bil ilm yakni yang pertama. Makanya dengan ngaji itu orang itu bisa paham. Sepotong ayat azab dia ngaji mendengarkan azab itu seperti ini, siksa itu, akhirnya hatinya itu mengkeret, mengecil, takut, akhirnya khusyuk. Seperti itu. Semoga kita mendengarkan nasihat-nasihatnya ahli Habsyi ini. Ngajinya kita itu termasuk nomor satu dari nasihat tadi, sehingga bisa membuat hati kita lembut. Dan dengan bacaan kita, tarawih kita, puasa kita, Allah lembutkan hati kita. Allah jadikan kita itu hamba yang semakin berkualitas, semakin baik di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Wa qala radhiyallahu an Abu al-Habsyi, lagat asma'an nida, katanya banyak yang sudah mendengarkan panggilan-panggilan, banyak yang sudah mendengarkan ajakan-ajakan, ayo berbuat baik, ini Ramadan, ayo berbuat baik, ibadah, ini Ramadan. Tapi kenapa? Laula anna fil adzan samaman. Kalau andai kata kita itu punya telinga nggak tuli, banyak panggilan-panggilan yang sudah diserukan di bulan Ramadan. Tapi mana bentuk penghadapan kita kepada Allah? Mana? Kok hanya gini saja, gini saja, sedikit masih. Gara-gara kita itu tuli, kopok. Wa anjahud dawa law sadaf minal gulub himaman. Dan obat yang paling bagus bagi hati kita itu, ketika hati kita itu keras seperti itu, apa? Kalau masuk kepada hati kita adalah apa yang masuk? Kalau hati kita itu punya himmah, punya keinginan, baru itu akan terbuka hati itu, nanti bisa selamat. Jadi kita mungkin hati kita tertutup gara-gara kita tidak punya keinginan. Orang buktinya kalau orang itu punya keinginan sesuatu pasti akan diusahakannya. Semoga Allah buka hati kita, katanya Abu Habsyi tadi, dibuka hati kita, Allah tuangkan rahmatnya, nadhrahnya, pandangannya kepada kita, sehingga hati kita nanti akan dibuka oleh Allah. Amin Allahumma amin. Takarraratil mawa'iz wal mudzakarat, nasihat-nasihat, mudzakara, peringatan-peringatan, kajian-kajian sudah banyak. Lakin al-ghulub mawa'at, tapi kenapa kok masih tetap saja begitu? Gara-gara hati kita mawa'at, enggak menampungnya, enggak ditampungnya, enggak diresapi, enggak dijadikan peresapan. Wal adzan ma sami'at, telinga kita tidak memperhatikan, dengar tapi tidak memperhatikan, didengerin aja, pokok lewat aja, tidak dijadikan perhatian. Al-ghulub ghasiyah, hati kita itu keras, ma'atharat fiha tadzakurat walat tanbihat. Maka dari itu akhirnya hati kita itu jadi hati yang keras, tidak ada efeknya akhirnya. Tadzakurat, panggil peringatan-peringatan, zikir-zikir, tambihat, berapa peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat. Al-ghaflah syamilatil ghulub, akhirnya hati kita dipenuhi dengan kelalaian akhirnya menguasai hati kita. Wal habib, kenapa sebabnya? Kenapa? Sebabnya min yawm yusbihul insan wa yaftah ainih wa qalbuh wa qalabuh ma'ad dunya. Gara-garanya apa? Gara-garanya semenjak dia membuka matanya, semulai pagi hari, gara-garanya satu, ketika dia setiap masuk hari, setiap memulai pagi harinya, setiap semenjak dia membuka matanya, yang ada di hatinya hanyalah urusan dunia. Gara-garanya qalbuh ma'ad dunya, gara-gara hatinya itu yang dipikir dunia, sibuk sama dunia, bingung sama dunia. Bukan ketika bangun tidur pikirannya, ya apa nanti saya ngaji, ya bukan, ya apa nanti saya ibadah, ya apa nanti saya tarawih. Dunia, ya apa ini, mau beli apa, sudah separuh Ramadan, hampir selesai, hampir lebaran, beli baju apa. Dunia isinya. Malam-malam Ramadan masih sempat belanja. Allah. Para ulia itu satu hari saja hilang Ramadan itu, ketika satu Ramadan sudah berlalu nangis. Bagaimanapun Ramadan akan selesai. Kok bisa? Makannya mereka sama makannya kita sama. Kok bisa kita punya hati yang berbeda? Cara tanggapnya kita tidak sama.
Ya wis gini saja. Kalau memang kita itu tidak bisa menjadi orang yang menyambut Ramadan dengan baik, paling tidak isi Ramadan yang masih ada ini isi dengan kebaikan. Eman. Dan nanti di akhir kalau kita itu tidak bisa menyambut Ramadan dengan baik, paling tidak perpisahannya jadikan momen-momen yang istimewa. Hari-hari yang masih ada ini istimewakan. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. La tansa nasibaka minad dunya, mau sibuk dengan dunia tidak apa-apa. Tapi prioritaskan Ramadan ini. Mau kerja atau mau belanja, tidak apa-apa. Terserah. Tapi jangan sampai terawihnya hilang. Tidak apa-apa belanja, tapi pulang nanti tetap terawih kalau bisa. Eman, setahun sekali. Waktu yang sudah berlalu bagi kita tidak bisa balik. Ma madhafat wal mu'ammal ghaib, katanya Habib Habsyi di depan diterangkan. Sesuatu yang sudah lewat tuh fat, tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa, andai kata saya, andai tidak bisa sudah. Sedangkan masa depan kita ini masih gaib, tidak ketemu. Katanya Habib Habsyi, faktanim, maka gunakan sebaik mungkin antal ladzi fih, pada waktu yang sekarang inti ada itu di tempat itu. Kapan kita berada itu yang waktu terbaik kita sekarang. Jadi gitu. Urusannya hanya gara-gara apa? Gara-gara dunia. Urusannya itu hanya gara-gara hanya dunia. Wal fikra fiha, wa fi jam'iha, fi tahsiliha, ya apa, ngumpulkan dunia, ya apa, dapat dunia, akhirnya wis keras hatinya. Sedangkan Al-Habib sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi Muhammad pernah berpesan, man asbaha wa hammuhu ad-dunya syattatallah syamlahu. Siapa yang ketika masuk suatu hari, hammuhu, yang diprioritaskan, yang dipikirkan hanya urusan dunia, syattatallah syamlahu, akan Allah persulit urusannya dia. Akan Allah bingungkan, akan Allah kacaukan urusannya dia. Paham? Semakin ente pengen sama dunia itu semakin jauh. Syattatallah syamlahu. Ini Nabi Muhammad ya yang ngomong ya, Nabi Muhammad. Ente percaya atau tidak percaya, kalau orang seperti ini pasti akan terjadi. Ente yakin atau tidak yakin, oh ya enggak, itu pasti akan terjadi seperti itu. Karena omongannya Nabi tidak mungkin bohong. Wa farraga jam'ah, akan Allah kacaukan nanti apa yang dikumpulkan, perkumpulannya, keinginannya, semua akan dikacaukan kalau urusannya dunia. Wa ja'alal faqr baina aineh, dan akan Allah jadikan kefakiran itu selalu kurang, selalu habis, tidak ada, tidak cukup, ada di depan matanya. Semakin ente sibuk, semakin ente dapat bayaran banyak, semakin tidak terasa. Loh, mana? Saya kerja, bayaran saya 500.000, nggak ada sisanya sama sekali. Tidak, aku kerja seminggu bayaranku 1,5 juta. Tidak ono karine, tidak ono sisai. Ja'alal faqr baina aineh. Hasil duit, dapat duit, tiba-tiba habis, tidak terasa. Padahal dipatok dewe, padahal dipangan dewe, padahal dimakan sendiri, tapi tidak ngerasa. Mana saya ini bayaran 1 juta. Buat beli beras, beli ini, kok habis ya, tidak terasa. Padahal mulutnya sendiri yang ngabisin. Nauzubillah min dzalik. Hadis kira kalamun Nabi sah. Kalamun Nabi sahih ini, Masya Allah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma gussim lahu. Dan yang akan dihasilkan dari dunia kecuali yang sudah dibagi. Walam ya'tihi, tidak akan kepadanya minad dunya, dunia yang dia cari itu illa ma gussima lahu. Illa ma gussima lahu, kecuali sesuatu yang sudah dibagi sama dia, jatahnya sekian ya sekian. Oh, nanti mau kerja pengen gini-gini, hasilnya nggak ada, capeknya ada, bingung, hasilnya tetap segitu, jatahnya tetap segitu sudah. Paham? Kalau nanti semakin mengejar dunia seperti itu. Tapi waman asbaha wahamuhul akhirah. Tapi siapa orang yang ketika masuk suatu hari, yang dia pikirkan, yang selalu dia usahakan itu adalah urusan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituju, yang dicari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan akhirat, jama' Allah syamlahu, akan Allah gampangkan nanti urusannya dia, akan Allah kumpulkan, datangkan semua urusannya dia. Kalau yang pertama tadi akan Allah kacaukan urusannya. Kalau orang yang urusan akhirat, jama' Allah, akan Allah kumpulkan syamlahu, urusannya dia.
Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah jadikan di hatinya itu rasa cukup, rasa kaya. Paham? Tidak bingung, legowo, tenang. Wa ja'alal ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia mau sama dia. Dunia yang bakal datang sama dia, dan dunia pengen sama dia. Paham? Kalau tadi dia semakin nyari dunia, dunia semakin lari. Kayak hadis-hadis yang kemarin diterangkan, ya dunia katanya, man khadamani fakhdumi, siapa yang berkhidmah kepadaku, Allah Subhanahu wa taala katanya dalam hadis, fakhdumi, kamu harus khidmah sama dia. Wa man khadamaki, siapa yang berkhidmah kepadamu, nyari dirimu, jaga dirimu, punya ini dunia atau yang diurusan, fastakhdimi, perbudak dia. Katanya, walam ya'tihi minad dunya wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepada dia, dan dunia dalam keadaan ingin mencari dia, ingin mendekati dia. Kalau dia itu yang dicari akhirah. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berwasiat dalam satu nasihatnya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ad-dunya bintul akhirah, dunia ini anaknya akhirat. Wa man agada 'alal binit harumal siapa yang akad sama anaknya, ibunya jadi mahram nanti. Tapi kalau kamu akad sama ibunya, anak akan jadi kekuasaannya ente, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Allah. Perhatikan wahai manusia, katanya Habib Habsyi, kita ini di dunia tidak lama. Bataji al insan yaumal qiyamah batajid dawamin malana. Hati-hati, kita itu nanti kiamat itu akan datang, dan buku catatan kita nanti akan penuh pastinya. Hati-hati. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Hati-hati. Kitab kita itu nanti akan ditunjukkan kepada kita. Semua yang kita kerjakan itu akan ditulis oleh para malaikat. Ma kuntum ta'malun, apa yang kita kerjakan itu akan ditunjukkan nanti kepada kita semuanya. Hati-hati. Bataji al insan yaumal qiyamah, kiamat itu akan datang kepada kita nanti. Batajid dawawin malana, catatan kita nanti tiba-tiba penuh, tiba-tiba kaget kita. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang itu nanti yang bingung, lu kapan saya ngerjakan ini, kapan? Tidak mau di sidang kamu salah seperti ini. Enggak, saya tidak salah. Tidak nyadar kalau dia pernah ngerjakan, tidak ngaku. Tapi disebutkan dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kamu tidak ngaku, tangan kamu yang bersaksi. Oh enggak ya Allah, ya betul, pada detik sekian, jam sekian dia seperti ini, dia ngerjakan ini ya Allah. Tidak bisa kita menghindar nanti ketika dari kiamat. Hati-hati katanya. Sudah Allah yarudduna, semoga Allah itu Allah yanzur ilaina, semoga Allah itu memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Wa yarudduna, dan Allah kembalikan kita maraddan jamila, ke tempat-tempat, ke keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma amin, katanya. Ma bagaina nusayyib as-sa'f az-zan, katanya. Kita itu tidak pengen, katanya Habib Habsyi, kita tidak pengen menyia-nyiakan rombongan yang bagus. Sa'f az-zan, Sa'f Habibi Muhammad SAW. Kita itu kan tidak pengen kan tertinggal dari rombongannya Nabi Muhammad SAW. Maka jangan disia-siakan, katanya Habib Habsyi. Wala bagaina natakhallaf anhu, dan kami tidak pengen kan kita itu tertinggal dari rombongannya Nabi Muhammad SAW. La fi qaul wala fi amal, baik ucapan kita atau amal kita. Maka dari itu, katanya Habib Habsyi, janganlah kamu itu banyak mengerjakan maksiat, katanya Habib Habsyi, karena pekerjaan maksiat itu bisa menyebabkan kita nanti tertinggal dari rombongannya Nabi Muhammad SAW. Lakin Allah yakfina syarral gawati, tapi ya semoga Allah menjauhkan atau mencukupi, Allah cukupkan gangguan-gangguan yang bisa memotong kita dari gerombolannya Nabi Muhammad ini, dari rombongannya Nabi Muhammad. Gawati, gangguan-gangguan ini semoga Allah jauhkan dari kita. Amin Allahumma amin. Man bagi mutamadi fil ma'asi wal mukhalafat bayu sayyib jais Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya. Coba perhatikan, siapa yang masih tetap mutamadi mengerjakan fil ma'asi, maksiat, wal mukhalafat atau pelanggaran-pelanggaran, bayu sayyib, dia itu akan dilupakan atau dijauhkan dari rombongannya Nabi Muhammad, dari tentara-tentaranya, gerombolannya Nabi Muhammad nanti.
Nah kita tidak pengen, katanya Habib Lajuri, kita tidak pengen, naudzubillah, jangan sampai. Katanya Habib Lajuri, jadi apa yang bisa membuat orang itu terjauhkan dari gerombolannya Nabi Muhammad nanti? Perbuatan maksiat. Kalau dia selalu masih terus mengerjakan maksiat, dia akan dijauhkan nanti dari gerombolannya Nabi Muhammad SAW. Waman sayyab jaish Muhammad bayadkhul ma'al jaish al-'aif. Siapa yang sudah tertinggal dari rombongannya Nabi Muhammad nanti akan masuk ke rombongan yang buruk. Rombongannya siapa? Yesus syaitan, naudzubillah, rombongannya setan. Rombongannya setan. Nabi Muhammad tuh suatu ketika pernah ngomong. Katanya Nabi Muhammad tuh senang kalau ngelihat umatnya itu nanti ngerjakan kebaikan. Senang Nabi Muhammad. Dalam satu hadis yang panjang disebutkan, katanya Nabi, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku dan matiku itu sama saja, tetap baik bagi kalian, katanya Rasulullah. Bingung sahabat, ya Rasulullah, dari mana ya Rasulullah? Kalau hidupnya sampean bagi kami itu baik, wajar ya Rasulullah, karena kami masih merasakan hidup di tengah-tengah sampean, di tengah-tengahmu ya Rasulullah. Engkau masih ada di tengah-tengah kami. Tapi kalau engkau sudah meninggal, apanya yang baik ya Rasulullah? Nilai baiknya dari mana? Pasti kami akan bersedih nanti. Terus Rasulullah ngomong, yu'radu, akan disuguhkan, akan ditunjukkan nanti kepadaku amal-amal kalian semuanya, katanya Rasulullah. Jadi walaupun aku sudah meninggal, aku tetap melihat amal kalian. In wajadtu khairan, nanti ketika aku menemukan amal kalian itu amal yang baik, hamidullah, aku akan bersyukur kepada Allah, terima kasih. Kalau aku menemukan amalan kalian, umatku, nanti amal yang baik, aku akan senang. Orang bersyukur itu gara-gara senang, tidak mungkin gara-gara sedih. Ketika Rasulullah melihat amal umatnya, Rasulullah bersyukur, senang Rasulullah itu. Ada seorang umat mengerjakan kebaikan, apapun itu. Kamu bisa baca subhanallah 1 kali, baik apa enggak itu? Baik apa enggak? Baik. Kamu bisa baca sholawat 1 kali, baik. Kamu bisa baca Al-Quran walaupun 1 lembar, bagus. Itu Rasulullah senang. Sekecil apapun amal baikmu itu membuat Rasulullah bersyukur di sana, di kuburannya sana. Itu bisa membuat Rasulullah bersyukur ada di Hujurah Syarif sana. Makanya perbanyak, semakin orang itu banyak berbuat baik, semakin Rasulullah senang. Hamidullah. In wajadtu ghairu dzalik, kalau aku tidak menemukan amal umatku bukan amalan yang baik, astaghfirullah, nanti aku akan mintakan ampun kepada Allah, katanya. Kita ini berbuat salah, kita mungkin berapa banyak salahnya kita belum sempat tobat semua. Tidak tahu. Kadang kita berbuat salah, kita tidak langsung tobat, tidak minta maaf sama Allah. Ada insan di sana yang sangat mulia, yang memintakan ampun bagi kita, bukan kesalahannya yang dia kerjakan, kesalahan umatnya. Kurang mulia apa kita ini? Kita yang salah, Nabi Muhammad yang mintakan ampun kepada kita. Maka dari itu, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tetap baik bagi umatnya. Karena apa? Rasulullah mendoakan kalau kita salah, dan Rasulullah mensyukuri amal kita kalau kita berbuat baik. Maka sangat sayang, sangat disayangkan kalau kita itu menjadi orang yang kedua, yang membuat Rasulullah bersedih, minta ampun kepada Allah gara-gara melihat kesalahan umatnya. Jadilah umat yang baik, yang membuat Rasulullah semakin bahagia. Dengan apa? Semakin memperbanyak mengamalkan amalan yang baik. Seperti itu. Makanya hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Wa man sayyab jaish Muhammad bayadkhul ma'al jaish al-'aif. Siapa yang tertinggal dari rombongannya tentara Nabi Muhammad nanti akan masuk ke tentara yang satunya, itu tentaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.